Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi ya di mata kuliah jaringan komputer. Ya, hari ini kita akan bahas mengenai pengamanan jaringan komputer. Nah, konsep dasar daripada keamanan jaringan komputer, kita tahu bahwa kalau sudah masuk ke dalam sebuah jaringan komputer, apalagi sudah masuk ke area publik yang mana semua orang bisa mengakses dari seluruh dunia, nah otomatis itu tidak ada namanya jaringan komputer itu ya anti sadap, atau tidak ada jaringan komputer yang benar-benar aman. Ya, artinya bahwa kita meminimalisasi ya celah-celah ya faktor keamanan agar kita bisa mencegah ya orang untuk masuk ya ke dalam sebuah local area network kita. Ya, contohnya seperti kalau kita punya rumah, itu rumah kita tidak 100% bisa anti maling ibaratnya. Pasti ada celah-celah yang bisa dimasuki oleh pencuri. Tapi minimal kita melakukan pencegahan ya dari awal ya untuk mereka beraksi secepat mungkin. Minimal kita bisa mencegah, memperlambat ya, atau niatnya untuk mencuri jadi tidak jadi karena kita sudah melakukan proteksi ya, itu mempersulit ya untuk masuk ke dalam. Otomatis dia akan berpikir ya untuk melakukan tindakan yang seterusnya ya. Nah, ini ya harus kita pahami ya. Jadi jelas bahwa keamanan jaringan komputer adalah proses untuk mencegah dan mengidentifikasi penggunaan yang tidak sah ya dari jaringan komputer. Tentu di sini kalau kita lihat tujuan dari keamanan jaringan komputer itu pertama itu mengantisipasi resiko. Ya, itu dalam hal apa? Dalam hal kaitannya dengan jaringan komputer. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk antisipasi, dalam bentuk ancaman fisik. Ancaman fisik, bagaimana caranya supaya untuk mencegah komputer ini tidak dicuri secara fisik ya, atau di setiap ruangan ya diberikan keamanan fisik ya, yang mana masing-masing komputer ya punya keamanan tersendiri ya. Misalkan ruangannya selalu ada notifikasi kunci pintunya ya gitu, atau ya PC-nya memang punya keamanan fisik ya, isinya berada dalam sebuah meja ya, yang mana meja itu ditutup rapat dan dikunci. Nah, itu contohnya. Atau keamanan dari sisi logik ya, ini ya dari sisi logik, artinya dari sisi pengamanan dari sisi perangkat lunak ya. Ini akses terhadap jaringan ya dengan menggunakan password, hak otorisasi ya, menggunakan IP dan seterusnya ya. Ini elemen utama pembentuk keamanan jaringan. Yang pertama adalah ini tembok pengamanan ya. Kalau rumah itu kan ada pagar ya, di depannya lagi ada pos satpam, di depan pos satpam lagi ada pagar komplek ya. Nah, itu jadi baik secara fisik maupun secara maya yang ditaruh di antara piranti dan layanan jaringan yang digunakan oleh orang-orang yang akan berbuat jahat gitu ya. Nah, jadi kita memberikan tembok pengamanan fisik baik secara fisik maupun maya. Kalau fisiknya, komputernya kita lindungi dari bahaya kebakaran, banjir, tindakan pencurian secara fisik. Nah, kalau dalam mayanya menggunakan IP address, menggunakan password, menggunakan otorisasi ya, itu salah satu antivirus ya, menggunakan monitoring jaringan ya, itu ditaruh dalam sebuah pirantinya ya. Jadi jelas bahwa rencana pengamanan harus ada rencana pengamanan yang nantinya akan diimplementasikan bersama dengan user lain, di mana tujuannya adalah agar sistem tidak bisa ditembus dari luar ya, gitu. Nah, sekarang kita lihat di sini keamanan jaringan komputer, bentuk ancamannya pertama fisik. Nah, kalau fisik jelas ya, pencurian hardware komputer ya, perangkat jaringan, kerusakan pada komputer dan perangkat komunikasi jaringan, wiretapping ya, bencana alam dan sebagainya
ya itu. Nah, itu adalah keamanan dari sisi fisik. Nah, kalau dari sisi logik ya atau maya, ini berarti kerusakan pada sistem operasi, kerusakan pada aplikasi, virus, sniffing, ya, itu yang kaitannya dengan perangkat lunak misalnya, ya, gitu. Nah, bentuk ancaman dari keamanan jaringan komputer diantaranya adalah sniffer. Sniffer adalah peralatan yang dapat memonitor proses yang sedang berlangsung. Nah, jadi kita bisa monitoring aktivitas dalam sebuah skup jaringan yang ada di sebuah kantor kita, ya. Terus ada spoofing, ya, penggunaan komputer untuk meniru dengan cara menimpa identitas atau alamat IP. Nah, ini spoofing, ya. Spoofing, dia meniru komputer orang lain, atau dia menggunakan alamat IP kita atau identitas orang lain, ya. Remote attack, nah ini adalah segala bentuk serangan terhadap suatu mesin, ya, gimana penyerangan tidak memiliki kendali terhadap mesin tersebut karena dilakukan dari jarak jauh di luar sistem jaringan atau media transmisi, ya, itu dia meremote dari jauh, ya, bisa berupa serangan berupa email, ya, serangan berupa aplikasi, ya, itu serangan bisa berupa remote control, ya, dan sebagainya. Nah, kalau kita lihat lagi di sini bentuk ancaman keamanan jaringan komputer yang lain adalah hole, yang mana kondisi dari software atau hardware yang bisa diakses oleh pemakai yang tidak memiliki otoritas. Jadi dia tidak memiliki otoritas untuk menggunakan software tersebut, atau juga meningkatkan tingkat pengaksesan tanpa melalui proses otorisasi. Itu, ya, jadi dia tidak punya hak otorisasi, dia bisa melakukan sebuah pengaksesan terhadap software tersebut, ya, ini. Terus ada juga phreaking, ya, ini perilaku menjadikan sistem keamanan telepon melemah, gitu, ya. Nah, ini jadi bagaimana caranya agar sistem yang berjalan itu menjadi lemah, entah itu bandwidth jaringannya menjadi lemah, ya, sirkulasi pengiriman data menjadi lemah, ya, ini phreaking. Terus ada hacker. Hacker ini berbicara orang, ya. Orang yang secara diam-diam ini dia mempelajari sistem yang biasanya suka dimengerti untuk kemudian diolah, dikelola sehingga men-share hasil coba yang dilakukannya. Hacker ini biasanya tidak merusak sistem, ya, dia hanya mencoba, ya, hasil dari percobaan tersebut, ya, apakah ini bisa ditembus atau tidak, ya. Nah, ada lagi cracker. Nah, cracker inilah yang berbahaya. Dia secara diam-diam mempelajari sistem dengan maksud jahat, ya, ini muncul karena sifat dasar manusia yang selalu ingin membangun atau salah satunya merusak, ya, ini. Jadi bagaimana ciri-ciri seorang cracker tersebut? Ya, kalian bisa lihat sendiri, ya, ciri-cirinya. Itu pertama, bisa membuat program, ya, dengan menggunakan bahasa C++ atau Perl, yang mana dia punya pengetahuan mengenai TCP/IP, ya. Dia akan menggunakan internet lebih dari 50 jam per bulan, ya, ini karena dia banyak melakukan percobaan, ya. Dia menguasai sistem operasi Unix, Linux, atau VMS. Suka mengoleksi software atau hardware lama, ya, karena dia biasa menggunakan dengan command line, ya, DOS contohnya, dengan panel-panel command line, ya, ini. Terhubung ke internet untuk menjalankan aksinya. Melakukan aksinya pada malam hari. Kenapa malam hari? Karena malam hari bandwidth-nya cepat, karena orang jarang mengakses internet. Karena malam hari banyak orang pada tidur, ya. Dengan alasan waktu yang memungkinkan, jalur komunikasi tidak padat dan tidak mudah diketahui orang lain. Itu malam-malam, ya, yang jaga kan cuma satpam doang. Itu ya satpam security secara fisik. Kalau diakses internetnya, mayanya, satpamnya nggak bisa lihat, ya. Gitu. Nah, itu bentuk keamanan yang lainnya. Cracker, faktor yang melakukan serangan karena kecewa, balas dendam, ya, petualangan, dia ingin tahu pengalaman, ya, ini tes pengetahuan biasanya, mencari keuntungan dari imbalan orang lain, ya, curiosity, mencari perhatian, bisa politik, alasan politis, ya, ini. Nah, sekarang kita lihat bahwa faktor penyebab resiko dari keamanan jaringan komputer itu pertama faktor kelemahan manusia, human error, kesalahan manusia.
kelemahan dari perangkat komputer tersebut, ya, perangkat keras komputer tersebut, ya, kelemahan dari sistem operasi jaringan tersebut, kelemahan dari sistem jaringan komunikasi tersebut. Ya, bisa saja dari sistem operasi jaringan tidak ditempatkan router untuk mengacak sinyal, misalkan, ya, atau wifi yang tidak diproteksi, ya, itu bisa juga, ya. Nah, page dropping, mendapatkan duplikasi pesan tanpa izin, ya. Nah, ini page dropping, ya, dia mendapatkan duplikasi pesan tanpa izin. Terus ada masquerading, mengirim atau menerima pesan menggunakan identitas orang lain tanpa izin. Nah, ini banyak. Misalkan kita punya email, lalu email itu digunakan orang lain tanpa pengetahuan kita, ya, gitu. Ada message tampering, ya, pesan tampering untuk mencegah atau menangkap pesan dan mengubah isinya sebelum dilanjutkan ke penerima sebenarnya. Ya, jadi artinya ketika pesan itu dikirim, nah sebelum nyampe ke penerima yang sah, maka ditangkap dulu pesannya sebelum sampai, lalu dirubah isinya, lalu diteruskan lagi ke penerima sehingga isinya itu menjadi berubah, gitu ya, bukan aslinya lagi, ya, gitu. Terus ada replaying, menyimpan pesan yang ditangkap untuk pemakaian berikutnya, ya, ini. Terus ada juga denial of service, dia membanjiri saluran atau jaringan ini dengan berupa pesan, kiriman, ya, email, atau juga sehingga traffic jaringan menjadi penuh, padat, ya, gitu. Ya, sama halnya kalau kita berada pada jalan besar, ternyata di situ ada banyak mobil yang datang, ya, gitu, sehingga menimbulkan kemacetan, ya, gitu. Nah, seperti itu, ya. Kategori serangan keamanan jaringan komputer ada yang namanya interruption, ya. Jadi interruption ini adalah suatu sistem yang diserang sehingga menjadi tidak tersedia atau tidak dapat dipakai oleh yang berwenang, ya, ini interruption. Contohnya perusakan, ya, modifikasi terhadap ganti keras atau saluran jaringan, ya, ini interruption. Jadi dia diinterupsi, ya, sama seperti kalau kita menggunakan kabel jaringan, ya, misalkan kita menggunakan kabel jaringan, ya, terus kabel jaringannya itu diputus, ya. Nah, misalnya ada kiriman, ya, ini, ya, ini. Nah, sebelum sampai ke si penerima, ya, nah ini diputus. Entah itu kabelnya diputus, ya, entah itu jaringannya diputus, ya, sinyalnya, ya, itu. Atau IP-nya, ya, diprotek, ya, gitu. Atau usernya di kill, ya, aksesnya. Nah, ini interruption. Terus ada juga yang namanya interception, ya. Interception ini adalah user yang tidak berhak, ya, di sini mendapatkan akses file, ya, gitu. Jadi dia tidak punya hak akses terhadap suatu file, tapi dia memaksa dengan cara yang tidak benar, gitu, ya, dengan cara tidak diizinkan, ya. Nih, contohnya ini penyadapan terhadap data dalam suatu jaringan, ya, gitu. Jadi dia masuk ke dalam sebuah lokal jaringan, ya, tanpa izin dengan memaksa masuk dengan cara-cara yang memang itu sangat tidak ilegal, gitu, ya. Ini masuk dengan cara paksa, dengan bagaimana caranya masuk secara paksa, ya, tanpa izin. Terus ada modification. Jadi modification ini adalah user yang tidak berhak tidak hanya mendapatkan akses, tapi juga dapat mengubahnya. Sudah dia melihat datanya, lalu data itu dirubah, ya, dimodifikasi sehingga dia memfabrikasi data, gitu, ya, memfabrikasi data-data yang tidak benar, gitu, ya. Ya. Nah, publication, user tidak berwenang menyisipkan objek palsu, ya, ini. Jadi user yang tidak berhak menyisipkan objek palsu, maksudnya ini, ya. Contoh pengiriman pesan palsu kepada orang lain, ya, bisa seperti ini. Hoax, ya, itu juga sama, ya. Nah, sekarang kita lihat membatasi akses ke jaringan. Bagaimana caranya kita membatasi akses ke jaringan? Berarti kita harus membuat tingkatan akses.
Ya, tingkatan akses itu kan berbeda-beda. Kalau misalkan sekretaris, marketing, terus bagian administrasi, bagian misalnya untuk manajer, itu punya tingkatan akses yang berbeda-beda dalam mengakses sebuah data, dalam mengakses sebuah jaringan internet, itu berbeda-beda. Ya, kalau level manager, nah itu kan dia harus punya akses yang penuh. Ya, aksesnya penuh, artinya penuh, dia bisa mengakses internet, ya, email, ya, itu media sosial dan sebagainya, karena dia punya kepentingan dalam pekerjaan yang sifatnya memang general, gitu ya. Nah, lalu bagaimana untuk yang bagian administrasi? Nah, bagian administrasi itu biasanya punya hak akses yang berbeda, ya, dengan marketing misalkan, ya, gitu. Dengan membatasi hak akses ini memperkecil peluang penembusan oleh pemakai yang tak diotorisasi, gitu ya. Misalkan pembatasannya menggunakan login, misalnya. Jadi setiap mau mengakses internet dia harus login dulu, atau membuka komputer dia harus login dulu. Nah, ini batasan akses. Pembatasan jumlah usaha login, misalkan setelah login 3 kali langsung terproteksi. Karena kalau login 3 kali berarti ada nggak beres dengan usernya. Kenapa bisa lupa? Ya, gitu. Padahal dia kerja tiap hari, berarti digunakan oleh orang lain, ya, gitu. Dia tingkat akses yang diizinkan. Nah, ya, artinya tingkat akses yang diizinkan itu berupa apa saja? Apakah read, write, eksekusi. Misalkan read untuk tingkatan sebagai monitoring, misalkan oleh manajer, ya, bisa melihat, membaca saja. Terus mengetik, write, misalkan oleh staff, atau si pemilik file tersebut, eksekusi, ya, gitu. Ya, nah, mekanisme kendali akses pertama kita harus melakukan user authentication, ya. User authentication ini artinya autentifikasi pemakai, ya, yaitu masalah identifikasi pemakai ketika login, ya. Ketika login dia diidentifikasi, benar nggak dia login, ya, passwordnya benar atau tidak. Ya, model autentifikasi dengan berbagai macam cara. Ada yang menggunakan password, ya, ada yang menggunakan kombinasi kunci, ada yang menggunakan nama kecil, itu dan sebagainya. Atau berdasarkan dari kelompok, misalkan, ya, grup, ya. Sesuatu yang dimiliki pemakai, misalkan buat kartu identitas atau kunci. Bisa juga dengan sesuatu yang bisa digunakan untuk pemakai. Ya, misalkan bisa berupa kartu identitas atau kunci, atau berupa sidik jari, atau bisa juga berupa pita suara atau retina mata, ya, itu. Sesuatu yang mengenai ciri pemakai yang lain ada sidik jari tadi, ya, sidik suara, foto, tanda tangan, ya. Jadi kalau kita lihat untuk membatasi akses jaringan, ya, pertama kita harus waspada terhadap rekayasa sosial. Ya, mengaku sebagai eksekutif, ya, di sini yang tidak berhasil mengakses dengan menghubungi administrator via telepon atau fax, ya, ini. Mengaku sebagai administrator yang perlu mendiagnosa masalah network dengan menghubungi end user via email, ya. Mengaku sebagai petugas keamanan e-commerce dengan menghubungi customer yang telah bertransaksi untuk mengulang kembali transaksinya di form yang disediakan olehnya. Pencurian surat atau password, atau juga penyuapan dan kekerasan, ya, gitu. Membatasi akses yang lain, contohnya adalah membedakan sumber daya internal dan eksternal. Di sini memanfaatkan teknologi firewall yang memisahkan network internal dengan network eksternal. Nah, jadi dia menggunakan router, ya. Nah, kemarin kan kita sudah pernah membahas mengenai router, ya, yang mana di sini, ya, ya, kemarin kita sudah pernah membahas router, ya, yang mana di sini ada local area network, ya, LAN, ya, yang mana ini ada jaringan internal, terus nanti dia akan mengakses ke publik, ya, ini public, ya, internet, ya. Nah, maka dari sini akan dibuatlah router. Nah, ya, ini router sebagai benteng, ya, atau firewall, tembok pengaman ketika dia mengakses keluar, ya. Sehingga ketika ada yang akses dari luar ke dalam, ini dia akan punya router dulu, benteng pengamanan pertama.
dikenali dulu IP-nya, terdaftar atau tidak. Ya. Sistem autentifikasi user adalah proses penentuan identitas dari seseorang yang sebenarnya. Jadi diperlukan untuk menjaga keutuhan, integriti, dan keamanan data. Ya. Ini keamanan data. Jadi upaya pengamanan proteksi menggunakan password. Ya. Kita tahu ya, untuk password, satu daftar panjang pertanyaan atau jawaban. Ya, variasi terhadap password adalah mengharuskan pemakai memberi satu daftar pertanyaan panjang dan jawaban. Nah, bisa juga pakai pertanyaan. Ya, ditanya misalnya berapa nomor induk karyawannya, misalnya. Nah, itu kan daftar pertanyaan harus jawab sebagai kunci, ya, sebagai password, sebagai proteksi. Pertanyaan berikutnya misalkan siapa mertuanya, apa yang diajarkan ibu, ini ya, film animasi apa yang disukai oleh Anda. Nah, ini contoh-contoh. Jadi ketika pada saat login, komputer memilih salah satu dari pertanyaan secara acak, sehingga menanyakan ke user dan memeriksa jawaban yang diberikan apakah benar atau tidak. Ya, gitu. Produk autentifikasi users, contohnya di sini ada Secure Access, Access Control Encryption, ada SKey, ada Password Authentication, ada Challenge, and Hack Authentication Protocol, ya, ada Remote Authentication, Built-in User Service, Radius, ada Terminal Access Control System. Ya, jadi banyak ya. Nah, pengendaliannya yang lain adalah untuk melindungi aset organisasi. Ada dua cara nih. Pertama, secara administratif, secara fisik, dengan membuat rencana kemungkinan terhadap bencana. Jadi membuat antisipasi, bagaimana menghadapi bencana tersebut, bagaimana antisipasinya, bagaimana cara pencegahannya. Ya, jadi adalah program penyaringan calon pegawai sistem informasi, program pelatihan user, dan kebijakan akses network. Ya. Secara teknis ya menerapkan firewall atau dalam bentuk VPN. Ya, ini. Ya, konsep firewall. Jadi kalau kita lihat firewall adalah sistem atau sekelompok sistem yang menetapkan kebijakan kendali akses antara dua jaringan. Jadi secara prinsip firewall itu dapat dianggap sebagai sepasang mekanisme ya. Pertama dia memblok lalu lintas, dan kedua dia mengizinkan lalu lintas jaringan setelah sesuai prosedur, ini ya. Sehingga di sini firewall tersebut digunakan untuk melindungi jaringan lingkup area lokal area network dari serangan pihak luar. Ya, ini. Firewall tidak dapat melindungi dari serangan yang tidak melalui firewall. Gitu ya. Jadi kalau dia tidak melewati firewall, dia bisa terdeteksi. Serangan dari seseorang yang berada di dalam jaringan Anda serta dalam program-program aplikasi yang ditulis dengan buruk. Artinya bahwa firewall ini akan berfungsi ketika ada orang yang tidak berhak masuk ke dalam area jaringan yang ada firewallnya. Ya, itu. Nah itu. Jadi kalau ada area jaringan yang tidak dipasang firewallnya, itu bisa lolos. Ya, gitu. Nah, secara konseptual terdapat dua macam firewall, yaitu network level dan application level. Artinya apa? Firewall untuk keamanan jaringannya. Kedua, firewall untuk keamanan program aplikasinya. Ya, itu. Ya. Jadi kalau network level itu didasarkan kepada keputusan mereka dalam alamat sumber, alamat tujuan, port terdapat pada setiap paket IP. Nah, kalau application level itu berkaitan dengan proxy server. Bagaimana host berjalan sebagai proxy server. Artinya yang tidak mengizinkan lalu lintas antara jaringan gitu ya, dan melakukan logging, auditing lalu lintas yang melaluinya. Nah, ini application level. Ya, login melalui password, login melalui sebuah jaringan, ya itu. Ini melakukan monitoring terhadap lalu lintas jaringan. Ya. Istilah firewall itu host, baik komputer yang terhubung pada suatu network. Ada bastion host, sistem komputer yang harus memiliki tingkat sekuritas yang tinggi. Mengapa hal ini berlaku? Karena sistem ini rawan sekali. Ya. Rawan terhadap apa? Terhadap serangan hacker, terhadap serangan cracker. Karena biasanya mesin ini diekspos ke dunia luar internet, yang mana orang bisa melihat sama seperti kita melihat keluar rumah. Ya, keluar rumah itu pasti ada rumah-rumah. Yang mana rumah-rumah itu kita belum tahu apakah rumah itu dikunci, ya, apakah rumah itu ada pagarnya, ya, nah itu, ya. Istilah firewall yang lain ada packet filtering. Jadi ini adalah aksi suatu alat device untuk mengatur secara selektif alur data yang melintasi suatu network.
Dapat juga dia memblok, ya, memperbolehkan suatu paket data yang dilintasi network tersebut sesuai dengan kebijakan alur data yang digunakan, ya. Ini kaitan dengan security, police security. Ada yang namanya perimeter network, DMZ, delimited zone. Jadi ini adalah suatu network tambahan yang terdapat di antara network yang dilindungi dengan network eksternal untuk menyediakan layar tambahan dari suatu sistem keamanan. Nah, ini jadi ada layar tambahan gitu ya. Misalkan ya, contoh visual misalkan ya, di rumah ada pengamannya tambahan pagar. Pengaman tambahannya lagi adalah kunci pagar. Pengaman tambahannya lagi adalah ada pos satpam yang selalu mengontrol, atau CCTV, ya itu. Jadi jelas di sini bahwa fokus dari suatu keputusan sekuritas karena merupakan suatu titik tempat keluar masuknya traffic internet pada suatu jaringan. Ya, nah, ini ya, jadi keuntungan menggunakan firewall ya ini, ya, bisa melihat monitoring keluar masuknya traffic jaringan, sehingga ini dapat menerapkan suatu kebijakan sekuritas yang baik, ya, di sini. Sehingga dapat mencatat semua aktivitas pada jalur jaringannya pada secara efisien, sehingga ini dapat digunakan untuk membatasi penggunaan sumber daya informasi, ya. Klasifikasi desain keamanan jaringan komputer, ya, ada paket filtering, ya, yang dimana di situ ada informasi yang kaitan dengan IP address asal, IP address tujuan, ya, ada protokol kaitan dengan TCP/IP, ya, ada portnya, ya. Nah, ini contoh klasifikasi desain firewall, ya, keamanan jaringan. Mana ini kalau kita lihat, ya, di sini ada apa? Ya, di sini ya. Nah, ini ada router sebagai firewallnya, paket filtering router. Di sini local area networknya nih, ya. Sebelum local area network ada security perimeternya, ya. Ada 2 lapis jaringan keamanan sih, ya. Setelah router baru dia ada akses internet. Ya, contoh routing paket selektif yang digunakan oleh screening router, ya, mana dia semua yang terkoneksi ke kalau dia dari luar sistem menuju internet network diblokade kecuali untuk koneksi MCTV misalnya, memperbolehkan servis email dan FTP, tetapi memblok servis-servis berbahaya, ya, seperti TV, X-Window, RPC, ya, login dan sebagainya, ya. Keuntungan dari paket filtering screening router bersifat transparan dan implementasinya relatif lebih murah dibandingkan firewall yang lainnya, ya. Kekurangannya tentu di sini tingkat keamanan masih rendah, masih memungkinkan adanya IP spoofing, tidak adanya screening pada layar-layar di atas layar networknya, ya. Dan klasifikasi daripada desain firewall keamanan jaringan komputer, nama application level gateway, ya, proxy service yang merupakan perantara antara internet network dengan external network yang mengatur sirkulasi jaringan akses internet, ya. Ya, ini bisa melakukan setting terhadap FTP, ITTP, ya. Nah, ini contoh klasifikasi desain keamanan jaringan komputer, ya, yang mana di sini ada FTP, HTTP, SMTP. Ya, di sini ada server yang mengelolanya, ya, ini, sehingga dia bisa melakukan aktivitas kegiatan, ya, yang kaitannya dengan SMTP, Simple Mail Transfer Protocol, melakukan pengiriman data, ya, atau HTTP yang kaitannya dengan browsing, ya, atau FTP, File Transfer Protocol yang kaitannya dengan pengiriman data, ya. Jadi keuntungan dari sistem proxy, tingkat keamanan lebih baik daripada screening router. Deteksi paket yang dilakukan sampai pada layar aplikasi. Jadi semua diatur oleh proxy, ya. Nah, jadi kalau proxy server itu semua aktivitas kegiatan yang kaitannya dengan akses internet itu terpusat di proxy. Nah, ini biasanya nih, ya, di sini ada server, ya, server yang berfungsi sebagai proxy, ya, maka disebut dengan proxy server, yang mana dia sebagai pusat akses internet, yang mana masing-masing user ketika dia berinteraksi dengan internet dia harus melalui proxy dulu, apakah dia terdaftar atau tidak, ya. Kalau tidak terdaftar maka dia tidak bisa mengakses. Nah, ini proxy, semua terfilter di sini. Nanti dari proxy, ya, biasanya di sini ada
router. Ya, itu router baru disinilah akses internet. Ya, itu. Nah, ini sisi firewallnya. Ya, sehingga deteksi paket yang dilakukan sampai penilaian aplikasi, sehingga ini bisa termonitoring karena ada server proxy di sini yang melakukan monitoring. Ya, tentu di sini IT support bisa melakukan monitoring kegiatan-kegiatan yang kaitan dengan akses internet. Kekurangan dari sistem proxy, yang pertama performanya lebih rendah daripada screen router karena terjadi penambahan header atau paket yang dikirim. Aplikasi yang disupport oleh proxy ini terbatas, sistem ini kurang transparan. Ya, ada circuit level gateway, ya, yang merupakan sistem berdiri sendiri atau fungsi khusus yang terbentuk dari tipe application level gateway. Tipe ini tidak mengizinkan TCP/IP end-to-end. Ya. Nah, ini contoh klasifikasi desain firewall yang lain, ya, menggunakan circuit level gateway. Ya, ini kalau kita lihat di sini, ya. Ya, ini ada jaringan lokal, ya, ada insert connection, ya, in, ya, ini ada out keluar, outside host, ya. Jadi cara kerja circuit level gateway itu pertama, gateway akan mengatur kedua hubungan TCP/IP tersebut, satu antara dirinya dengan TCP pada pengguna lokal, ya, satu lagi antara dirinya dengan TCP pengguna luar, ya, itu. Saat dua buah hubungan terlaksana, gateway akan menyalurkan TCP/IP segmen dari satu hubungan ke hubungan lain tanpa memeriksa isinya. Ya, fungsi pengamanan terletak pada penentuan hubungan mana yang diizinkan. Ya, gitu. Ada yang namanya arsitektur dual host. Nah, ini ya, jadi sistem ini, ya, yang mana DHG ini menggunakan sebuah komputer dengan paling sedikit dua network interface. Interface pertama dihubungkan dengan jaringan internal dan yang lain dengan internet. Dua format host ini berfungsi sebagai bastion host, front terdepan, bagian terpenting dalam firewall. Ya. Nah, ini contoh screen host firewall system. Ya. Di sini ada jaringan lokal, di sini ada bastion host. Nah, ini sebenarnya prinsipnya bersama seperti proxy. Ini ada lokal, server lokal, di sini ada server untuk yang nanti terhubung ke internet, ya. Terus ada screen host, ya, di sini, ya, screen host, ya, pada topologi SAG ini fungsi firewall dilakukan pada sebuah screening router dan bastion host. Jadi untuk jelasnya bisa kita lihat gambarnya seperti ini, ya. Jadi dia ada tambahan router lagi, ada jaringan lokal, ya, sebagai server lokal, lalu ada server sebagai proxy di sini, ya, namanya bastion host. Lalu di sini ada packet filtering berupa router di sini, ya, gitu. Beda dengan ini, ya. Beda dengan ini, ya. Nah, ini tidak ada routernya. Nah, ini ada satu layer lagi namanya router. Sehingga ini dia sebagai benteng terdepan terhadap aksi di dunia luar di sini, ya. Ya, itu. Nah, ini, ya. Ya, screening subnet host. Nah, screening subnet firewall. Ya, di sini ada dua router. Nah, ini lebih berlapis lagi nih. Ya, ada jaringan lokal, ada server untuk lokal, terus ada server, ada router untuk internal, terus di sini ada jaringan tengah yang berfungsi sebagai server, ya, server proxy, ya. Di sini ada router lagi. Nah, ini lebih bagus lagi. Ya, itu. Terus juga ada yang namanya keamanan jaringan yang namanya VPN, Virtual Private Network, atau jaringan pribadi maya. Ini sama juga dengan jaringan pribadi, ya, private network pada umumnya, di mana satu jaringan komputer suatu lembaga atau perusahaan di suatu daerah atau negara terhubung dengan jaringan komputer dari satu grup perusahaan yang sama di daerah atau negara lain. Jadi dia menggunakan jaringan privat, ya, itu dia tidak menggunakan jaringan publik, ya, itu, ya. Jadi sama seperti dia berkomunikasi seperti berada dalam local area network, ya, itu. Nah, misalkan di sini ada akses internet, ya, di sini, ya, ini internet, ya, ini yang lokal, ya, ini local area network, yang mana di sini ada cabang-cabangnya. Nah, cabang-cabang ini kan berdiri di komunikasi dengan internet, ya. Nah, jadi dia menggunakan saluran komunikasi
pribadi gitu ya. Nah, yang mana dia tidak bercampur dengan jalur jaringan umum gitu ya. Itu namanya VPN, sehingga ini mencegah terjadinya orang-orang dari luar ini bisa melihat sebuah komunikasi jaringan ya. Itu sama seperti jalan khusus busway ya. Kalau kita lihat busway itu khusus untuk busway saja tuh jalannya. Jadi tidak ada mobil lain yang boleh masuk ke sini karena dia menggunakan jalur pribadi. Ya, itu sama juga dengan jalur kereta api ya, itu ya, mobil tidak bisa masuk karena beda jalur ya, beda kendaraan atau beda IP misalnya ya, itu biasanya banyak disediakan oleh provider yang memberikan paket, apakah bisa menggunakan VPN atau tidak ya, itu. Kalau menggunakan VPN berarti dia menggunakan jalur private tersendiri ya, itu. Jadi perbedaannya di sini adalah dari media penghubung terjaringan saja. Jadi kalau pada virtual network, private network, media penghubungnya masih milik perusahaan atau grup itu sendiri ya. Itu karena pada VPN media penghubungnya adalah jaringan publik seperti internet ya, itu. Jadi aksesnya melalui internet, tapi dia menggunakan jalur pribadi gitu ya, perusahaan gitu ya, itu ibaratnya. Ya, ada lagi namanya tunneling ya. Tunneling. Jadi VPN ini dibuat dengan suatu tunnel, lorong di dalam jaringan publik. Ya, nah itu. Ada beberapa metode tunneling di sini ya, IPX to IP tunneling ya. Contoh IPX to IP tunneling biasa digunakan dalam jaringan novel network ya. Ya, itu ya. Jadi IP tunneling ya, sama halnya juga dengan BGP to IP tunneling, di mana BGP protokol encapsulation oleh IP protokol ya. Jadi mengenkapsulasi IP protokol. Jadi kalau kita lihat seberapa vendor hardware router seperti Cisco, SIPA, Byte Network ya, itu sudah menambahkan kemampuan VPN ya, dalam teknologi tunneling pada hardware mereka. Ya, itu. Nah, ini firewall yang lainnya, IP handling, IP heading mapping, wavelet limitation, ya, outside limitation, inside limitation. Ada password encrypt, authentication, ya, gitu. Jadi ini ya session kuliah kita hari ini ya mengenai keamanan jaringan komputer. Ya, jadi adanya jaringan komputer juga adanya celah keamanan. Bagaimana caranya perusahaan bisa memproteksi seminimal mungkin, ya, semaksimal mungkin untuk memproteksi adanya celah-celah keamanan. Entah itu menggunakan password, menggunakan router, atau menggunakan jalur VPN. Ya, itu ya pertemuan kita kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.